Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. NIM saya 105170638. Saya dari Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Ilmu Pemerintahan. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto. Baiklah, di video ini saya akan menjawab 3 soal dalam video kali ini. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Kerugian negara menurut pasal 1 angka 1 adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian negara mengandung arti yang sangat luas sehingga mudah dipahami bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. 4 perbuatan penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. 1. Melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dihitung dengan nilai uang. Yang kedua, menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Yang tiga, menyuruh atau sengaja mengunjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang. Pertanyaan yang kedua yaitu, setelah saudara menyaksikan atau menyimak konten video pada link di atas, sampaikan analisis saudara dalam perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara yang saudara ketahui. Setelah melihat tayangan video tersebut, hasil analisis saya adalah adanya tidak kesinkronan dalam penggunaan APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sudah diatur bagaimana APBD itu harus dipergunakan semestinya. Namun kenyataannya seperti yang telah kita lihat dalam tayangan video tersebut antara narasumber dan pewawancara bahwa terdapat permainan dalam penggunaan APBD untuk daerah DKI Jakarta. Anehnya, dana siluman ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, jauh sebelum Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dana siluman ini tidak begitu dipersoalkan dan tidak terdengarkan oleh masyarakat. Ketika tiba masa kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, dana siluman APBD pun masih terjadi yang telah dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Seperti DPRD yang membuat 2 versi tentang anggaran APBD, yaitu versi Ahok dan versi DPRD DKI Jakarta. Disinilah masalah tidak kesinkronan dalam penggunaan APBD DKI Jakarta yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Katakanlah selama ini DPRD tidak pernah mau memberikan pengawasan terhadap pembangunan DKI Jakarta, ungkapan Ahok. Untuk itu, Ahok beserta Presiden Joko Widodo menanggapi serius untuk membongkar siluman-siluman APBD di DKI Jakarta demi mewujudkan DKI Jakarta yang lebih baik. Nomor 3, pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan bagi kita semua di Indonesia dalam perspektif pengelolaan keuangan. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintahan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah? Menurut pendapat saya, jika saya sebagai kepala pemerintah atau negara, maka upaya yang akan saya ambil adalah dalam penanggulangan COVID-19 ini terkait penggunaan dana dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah penempatan anggaran dana harus tepat sasaran. Artinya dana yang diberikan oleh pemerintah sebagai bantuan kepada masyarakat haruslah tepat sasaran, diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
melakukan pengawasan sedetail mungkin terhadap jalannya dana yang diberikan atau transparansi sehingga hak masyarakat terpenuhi, memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 sampai seseorang itu sembuh dari wabah tersebut. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan hak masyarakat terpenuhi dan Indonesia segera pulih dari wabah COVID-19 ini. Mungkin itulah hasil penyampaian dari saya, lebih dari dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.